Kalau saya anak seorang petani sebenarnya, gimana saya bilang, saya punya lahan, saya punya, cuman tidak banyak, cuman 8 are. Saya bersaudara 2 orang, kakak saya guru. Saya berkecimpung di lembaga keuangan dari tahun 90. Begitu tamat SMA, saya tahun 87, sempat di Aqua 1 tahun, nggak kuat, mundur. Akhirnya saya ikut di KUD. Sampai sekarang saya masih aktif di sana. Kalau saya dulu masih sekolah, masih kecil dari SD itu ya memang dikategorikan pintar. Maaf ini bukan sombong, memang benar. Saya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu juara 1 terus. Cuman itulah orang tua nggak mampu. Artinya kita tuh masuk SMP itu membiayai diri sendiri lah. Karena saya punya ibu sakit-sakitan. Yang kerja cuma bapak saya sendiri itu jual tukang bangunan. Dapat dia gaji, dapat dia hasil untuk ngobatin ibu, untuk anak-anak kan saya berdua. Kedua-duanya sekolah juga, biar mengikuti. Saya sampai punya rumah tuh jatuh sendiri, Bu. Tapi jatuh sendiri, atap tidak ada atap, tapi jatuh sendiri, roboh sendiri itu. Itu saya awal SMP itu. Tidak punya rumah saya sebenarnya. Tapi dengan semangat, mungkin ditunjuk orang di atas, mungkin dikasihin jalan, akhirnya pelan-pelan ya kita pertemukanlah jalan keluarnya itu. Saya pedagang tua dari SMP sampai SMA saya pedagang tua. Buat tua ke warung-warung itu. Lumayan dapat hasil, bisa lah untuk membiayai kita sekolah. Tuh. Terus semenjak saya SMA, karena ibu saya sudah mulai sakitnya keras, tidak bisa lagi jualan tua, pelihara sapi. Saya sebelum sekolah tuh ngarit dulu. Teruslah datang dari ngarit baru kita sekolah. Kadang-kadang celana kita tuh bisa robek-robek kita pakai. Nggak kayak sekarang tinggal minta, siapa yang minta? Ibu mungkin belum tahu gimana saya waktu SD itu bekalnya 5 rupiah, tahu nggak uang 5 rupiah? Nggak tahu kan? 10 rupiah yang kecil tahu nggak tahu kan? Saya rupiah nggak tahu, saya masuk SMP bakal 25 rupiah bekal masuk itu. Itu udah cukup itu kadang-kadang untuk biar lebih irit saya bawa sepeda motor, bawa sepeda gayung. Belum ada jalan sini, masih mama lewat Latu, masuknya Blakyo SMP 1. Pakai sepeda gayung, bayangin kalau hujan itu. Belum lapak itu ngamen itu. Ke paling dekat sama ibu saya. Kalau ibu saya tuh lebih memahami diri saya, lebih gimana ya? Kenapa? Saya dilahirkan oleh ibu dalam keadaan sakit katanya. Umur hamilan ibu saya tuh 3 bulan masuk rumah sakit. Sampai saya lahir, sampai saya 1 tahun baru pulang dari rumah sakit 1,5 tahun di rumah sakit. Kalau boleh saya mati dulu, mati sama ibu. Itu kebetulan dibantu sama perawat di Wangayo itu. Sekarang orang tuh ngomong rumah sakit 2 bulan itu kecil itu. Bagi saya 1,5 tahun di rumah sakit tuh. Ibu saya nggak bisa gerak, cuma mulutnya aja bisa ngomong. Tangan nggak bisa gerak, kaki bisa gerak. Ini sudah mati rasa. Itu. Akhirnya gimana ya, kemungkinan mujizat juga bisa sembuh. Tapi tidak sampai ini, sampai akhir gininya. Sekarang sudah meninggal ibu saya. Almarhum sekarang. Masih dia almarhum. Tahun berapa ya, saya sudah kerja di KUD, sudah saya kerja almarhum beliau. Tuh, sekarang masih punya bapak aja 1. Dia cuma motivasinya dia tuh kepingin punya anak. Kedua-duanya sih orang tua begitu, pengen punya anak biar tidak bodoh seperti dia. Itu ya yang tetap saya ingat itu. Dan bisa, kalau bisa anaknya lagi biar lebih pintar dari bapaknya gitu. Itu yang saya mendorong sehingga apa? Saya berusaha sekali anak-anak itu biar lebih dari saya. Saya nggak ada embel-embel. Saya tamat SMA, Bu. Tidak ada embel-embel lagi. Itu. Tapi anak-anak syukurlah sekarang udah ada bidan, ada guru, udah lebih tinggi lah tingkat ilmunya ketimbang saya. Pendidikannya lah dibilangin gitu. Kalau saya kan anak SMA lah masih. Tapi jangan keliru, SMA dulu dengan sekarang berani ngadu. Beda. Sekarang anak-anak itu kan manja-manja semua. Saya memang orangnya nggak punya, Pak. Boleh ditanya, awal keluarga saya itu tidak ada apa-apa, Pak.
Saya semangatnya cuma memohon keselamatan, itu modal saya keselamatan, yang penting saya sehat, saya masih bisa hidup. Saya yakin sekali doa itu mujizatnya luar biasa. Jangankan doa, kita berkata aja itu sudah doa. Saya harus begini, ya, penting pikirin itu positif, itu doa. Bagi saya doa itu luar biasa mujizatnya. Tidak ada niat sebenarnya saya untuk duduk di sini itu. Dan tidak menyangka, karena melihat situasi waktu kemarin LPD ini terpuruk sekali. Begitu awal saya masuk pertama itu di berangkas itu cuma ada bekas-bekas canang aja, uang sesen pun tidak ada. Yang ada memang ada recehan logam-logam itu aja, paling 200.000. Yang receh-receh 500, 200, harus yang itu aja ada. Awal saya di sini itu karena saya masuk tim audit internal, menindaklanjuti tim audit independen yang dimotori oleh Desa Adat karena tidak percaya dari hasil audit kabupaten sudah ada, padahal temuannya sama. Pakai independen pun temuannya juga sama. Karena tim audit independen mau ke kabupaten kan tidak bisa langsung masuk ke dalam ke fisik, nggak bisa dia. Sehingga dibentuk oleh Adat itu oleh Kramo atau Desa Adat itu tim audit internal yang bisa masuk langsung menelusuri permasalahan yang sebenarnya yang ada di LPD Semana. Itu sebenarnya awal saya di sini. Di situ saya ditunjuk sebagai ketua tim. Nah, ketika saya di ketua tim, mungkin terlalu vokal ya, terlalu berani, terlalu ekstrim lah dibilangin. Saya sampai masuk sekali ke hal-hal yang sensitif sekali, sampai kecil apapun saya cari ketemu gitu. Nah, setelah ketemu akhirnya rapat Desa Adat karena sudah parah sekali. Untuk ketua yang duluan sudah nggak mampu lagi untuk membendung isu yang beredar sampai hampir tutup. Dan pegawai karyawan yang masih ada itu semua dapat ocehan. Tidak nyalahin juga orang uang yang mereka tuh, dia tuh timbun 2.000, 3.000, 10.000, 5.000 itu ketika dia membutuhkan nggak bisa dikasih, siapa nggak jengkel. Nah, ketika itulah diadakan rapat di Desa Adat, saya ditunjuk untuk menggantikan ketua yang lama yang sudah tidak mampu lagi untuk membangun kembali dari keterpurukan LPD ini. Nah, ketika itu saya punya semangat karena beberapa tim audit internal itu kan jumlah 10 orang, semua pada mendukung, ayo maju aja satu. Dari sekian orang itu saya ditunjuk. Terus saya sudah menolak, sebenarnya saya sudah punya pekerjaan yang tetap untuk apa gitu. Tapi ditekan juga sama teman-teman Pak Perjuru juga, Desa Adat, kan sifatnya ngaya, saya malu juga. Masa beban seperti itu, kerjaan seperti itu, kita diminta tolong, dibantu oleh masyarakat, nggak mau. Akhirnya saya terima. Hampir putus asa juga, hampir saya nolak lagi. Karena sudah lihat posisinya luar biasa, gobroknya luar biasa. Hampir saya mundur. Nah, ketika saya sudah berapa hari itu tidak kesini lagi gitu. Dan dengar omong juga nggak bener di luar itu, kenapa berani? Harus segini, harus ini, saya ditekan seperti itu. Otomatis juga merasa takut. Risiko terlalu tinggi, 17M loh asetnya. Takut juga. Nah, akhirnya apa? Karyawan di bawah itu demo ke rumah, nangis-nangis semua, tidak saya datang lagi ke sini. Nah, akhirnya karena rasa kasihan, saya pasrah dah, oke lah. Dengan kekuatan keyakinan aja, dengan keyakinan yang tinggi aja, akhirnya saya mencoba lagi, masuk saya lagi, saya ulang dari upacara awal, saya ulang ini. Itu kan kita tidak bisa lepas, kalau kita orang Bali nggak lepas kan, sekala nggak bisa terlepas, kita tetap mohon petunjuk di atas, semoga dilancarkan. Tapi apa yang saya mohon itu langsung karena adalah jalan keluar. Begitu saya ambil dulu pertama itu kan saya pancing nasabah. Itu yang macet, biar dia mau datang dulu. Setelah datang kita ajak rembuk, jadi kita kasih dia kesempatan untuk pemotongan bunga 25% dengan catatan tolong dibayar seberapa, jangan
di overbooking atau diperpanjang keseluruhan pokok bunga, kami nggak bisa jalan. Pelan-pelan kita sadari mau mereka, akhirnya kita punya kan, misalnya dia utangnya 10 juta, bunganya kita hitung udah 2 juta harus dia bayar, kita pokok kita perpanjang lagi, kita kasih waktu lagi, itu loh awal saya untuk jalan. Berarti kan kita punya modal 2 juta dulu pembayaran bunganya dia, dan di perjalanan di lembaga kan udah ada pemasukan tuh. Itulah cara terus-menerus. Ada lagi satu kita ambil, kita ajak konsultasi, ajak ngomong dulu, kita kasih pencerahan, kita di pemahaman, ya akhirnya mau juga. Akhirnya bisalah kita tertatih-tatih lah jalan. Itu. Dan saya di sini bulan Mei, awalnya Mei 2021 sampai Juli, saya tidur masih ngabdi total, sama sekali tidak dapat apa-apa. Nah setelah Juli kita udah mulai bisa jalan, udah mulai daftar, dan kita rubah. Pertama yang saya rubah itu sistem saya rubah. Karena saya tahu sistem yang lama itu tempat ininya tuh peluang untuk yang aneh-aneh ya banyak. Saya tahu MDOS itu saya tahu. Kalau saya duluan pakai itu di KUD, saya tahu sistem itu, kelemahnya saya tahu. Itu saya ganti, saya rubah dengan modal uang sendiri itu. Saya jadikan programmer, saya pakai SQL sekarang yang lebih transparan lah, lebih saklek lah saya bilang. Nggak bisa kita main-main di sana. Maka saya berani saya berani lepas karena saya yang menjawab di sistem. Pertama sekali saya perbaiki dulu. Itu emang perbenahan yang pertama memang sistem. Setelah sistem masuk data, dari data masuk ke sistem, kita tahu oh ini yang besar kreditnya, oh ini yang bayar. Kita masing-masing kalau sistem tahu bahwa otomatis data kan mulai awal masuk lagi untuk database-nya. Untuk saldo awal kan semua masuk dari tabungan, dari deposito, dari kredit. Tabungan dan deposito tak aman. Di kredit lah masalah yang paling membludak asal di sana. Itu gimana ya? Perlu kesabaran, perlu mental yang kuat, perlu keyakinan. Itu semua lah campur aduk jadi satu. Cuma modalnya nekat aja modalnya. Akhirnya pelan-pelan bisa kita jalan sampai saat ini. Lumayan lah, sudah bisa perputaran meskipun kita belum bisa maksimal, masih bisa dipahami. Jadi dari aset 17M kredit macet saja sudah waktu kemarin itu 14M, sekarang sudah turun menjadi 12. Berarti kan 1,5 tahun 2M turun lah, luar biasa. Bukan hal yang gampang itu dalam keadaan pandemi lagi saya masuk ke sini. Karena keadaan corona loh Pak. Ekonomi masih murat-marit, itu kita bisa menurunin kredit macet. Tapi cukup bersyukur juga. Begini, kita mulai pancing mereka itu meskipun mereka punya uang ya di sini, yang tidak bisa mereka tarik total semua. Kita bikin suatu solusi, kalau narik kita kasih 2 juta. Ketika dia mau minjem kita kasih 5-10 juta. Mana yang dipilih? Itu capai kepancingan. Kalau dia narik biasa, meskipun dia punya 10 juta, punya 15 juta, 25 juta, saya kasih 2 juta maksimal. Itu pun saya sudah melanggar sebenarnya ketentuan dari desa adat. Kan itu ada pengumuman di bawah, tidak boleh narik sebenarnya warga untuk memulihkan LPD. Karena ini kan prodruen desa adat sebenarnya, yang punya desa adat bukan saya. Nah itu pun sudah dipasang dari itu, tapi saya bijaksanai kalau mereka mau narik saya maksimal kasih 2 juta. Tapi kalau memang dia mau minjam dengan jaminan tabungan yang sudah ada sini, saya berani ngasih sampai 5-10 juta. Mana yang dipilih? Itu loh cara saya. Dikit-dikit mereka pada tertarik datang. Tapi tetap ya ada yang komplain, tetap itu. Kenapa? Masa saya punya uang, saya minjam, tapi kita sadari ketika Bapak atau Ibu narik tabungan sukarela, misalnya 10 juta, apakah saya mungkin mengenakan penalti tabungan sukarela? Nggak ada SOP, nggak ada. Ketika dia mau sama-sama artinya menumbuhkan, kita bisa jalan, mereka terbantu meskipun ada pemotongan di biaya dan ketika bayar di bunga. Anggap itu pupuk bagi kita untuk tumbuh lagi. Itu cara saya.
Prinsip saya simpel sebenarnya Pak, simpel sekali. Saya lebih baik masuk ke lembaga keuangan ketika sudah jatuh. Bisa saya membangun lagi sampai jalan, itu sudah poinnya luar biasa ketimbang ketika LPD itu jalan bagus diganti akhirnya jatuh. Itu yang saya nggak senang sebenarnya. Motivasi saya itu. Dan dasar saya tuh pengennya mengabdi masyarakat, karena mau tidak mau hidup mati saya itu di desa adat Pak. Saya tidak bisa lari nanti, meskipun saya punya temuan, punya secara ekonomi mapan umpamanya. Terakhir nanti kalau kita berpulang nanti Keramu Adat Semano yang akan ngurus mayat saya nanti. Itu dasar saya untuk kembali lagi. Maka saya merelakan diri, saya korupsi waktu sebenarnya Pak. Korupsi waktu, saya tidak berhenti di sana. Dan di KUD pun teman-teman KUD tidak berani memecat saya. Saya di sini jam 8 sudah tank saya ada di sini. Sampai jam 10 baru saya ke KUD, dan orang KUD itu tahu saya udah ngomong kalau disuruh memilih, saya memilih LPD meskipun gaji pendapatan saya jauh, dan tetap saya pilih LPD. Kenapa? Hidup mati saya itu di Semano, di adat. Nanti kalau saya mati bukan anggota KUD yang negen saya nanti, Keramu yang di sini yang negen saya nanti. Itu yang saya kepingin sekali kalau emang bisa teman-teman atau Keramu Banjar sini kita ajak bersatu untuk membangun lagi, karena ini perguruan desa adat. Marilah kita pupuk, mari kita bangun sama-sama, semangati saya, dukung. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Tapi saat ini dukung itu belum saya dapat maksimal. Justru saya minta rapat aja susah. Kalau dulu masih sedang jatuh-jatuhnya, setiap hari bisa rapat. Pinginnya apa? Biar karyawan sama pimpinan dulu di penjara. Itu saya sadari mereka itu tidak gampang. Ketika kita mampu melakukan hukum positif, hukum nasional, ketika sudah dia ditahan atau dibayar dengan hukuman fisik, dia nggak akan bayar dengan uang. Berarti kan uangnya masyarakat siapa yang bertanggung jawab? Itu perjalanannya luar biasa. Luar biasa jadinya. Ya. Itu motivasi saya sebenarnya, semangat saya tuh ngayah di desa adat. 100% saya yakin, karena saya orang spiritual Pak. Saya orang spiritual saya. Pengobatan saya sudah 30 tahun saya lakonin sampai saat ini. Artinya tidak menang payah sedikit pun demi bisa hidup ajak kembali ke LPD ini. Itu motivasi saya, ingin menunjukkan pada mereka bahwa saya itu mampu gitu. Saya kepinginnya apa? Dari keterpuruk ini bisa bangkit. Setelah bangkit silahkan ganti saya nanti. Saya tidak penting kok. Saya sudah punya nama gitu. Di rumah saya duduk, saya sudah untuk makan, untuk ngajak sudah cukup gitu. Maaf, bukan untuk saat ini, bukan saya sombong, maaf sekali enggak. Kalau untuk nama yang terkenal tuh, saya sudah sampai ke luar negeri pun udah dikenal sama tamu-tamu. Saya punya website di luar, saya punya gitu. Penekun spiritual. Orang melihat saya seperti ini, ada yang percaya saya orang spiritual. Tapi kalau lihat saya di rumah sore jam 4, ntar jam 4, boleh. Beda penampilan saya nanti di rumah. Otodidak, saya nggak tahu apa-apa. Saya tahu apa-apa dari awal menjalani spiritual itu. Makanya saya berpikirnya begini, masa ibu saya hamil 3 bulan itu sudah mati rasa. Bisa masih hidup saya sampai saat ini gitu loh. Seharusnya sudah tidak ada. Itu keyakinan saya satu, oh mungkin Tuhan mengarahkan saya untuk ini. Ya, jadi saya penyembuh. Ya, bukan orang saja yang selamatkan, termasuk lembaga pun sakit saya selamatkan, saya obatin itu jadinya. Cuma bukan promosi, enggak itu loh. Emang itulah karakter saya tuh belak-belakan ngomong, saya nggak peduli. Gitu. Begini harapan saya cuma satu aja. Karena satu-satunya yang masih bisa eksis di desa itu membantu perekonomian desa itu LPD. Karena apapun alasannya LPD itu memang milik desa adat. Terus hasil usaha dari SAU-nya atau untung dari LPD itu dinikmati oleh desa adat. Coba kalau bikin koperasi itu kelompok. Kalau dia untung kelompoknya menikmati, desa adat nggak menikmati. Itu yang ingin saya kembangkan, itu ingin saya sampaikan, itu kami tanamkan kepada masyarakat nanti biar merasakan bahwa LPD itu
Ketika dapat untung, dinikmati, dibagi rata, itu ada pos-posnya itu untuk kode syahadat. Itu saya inginkan. Saya tidak ada kepentingan apa-apa, kepentingan untuk memperkaya diri. Siapa yang nggak pingin kaya, tapi saya kepingin lurus dulu. Karena saya berprinsip, saya mati nanti bukan uang yang membungkus saya, nama yang saya tinggalkan nanti, dan kain putih yang membungkus saya. Apa artinya kain putih? Itu berarti saya bersih. Beda rugi nanti orang bungkus yang kain putih, pada perbuatan saya hitam, rugi kan, simbolis saja.